Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi buat teman-teman ya, yang di depan saya ini adalah anggur basanti. Ini kemarin saya buahkan memang dari bud-bud sekundernya ya, pecah membawa buah. Tapi ada sedikit masalah dalam anggur basanti ini. Jadi setelah tumbuh buah ya, yang kemarin saya videokan itu basanti yang saya buahkan di pot. Ini ternyata setelah buah itu tunasnya tidak tumbuh dengan optimal. Jadi tunasnya tetap kecil, tetap hijau, dan juga bud-budnya tetap tidak mau gede juga. Makanya kalau saya buahkan lanjutan di atas buahnya, ini tidak bisa. Karena saya yakin tidak akan keluar buah juga. Jadi untuk kali ini ya mau nggak mau harus dilakukan yang namanya foundation pruning ya. Ya walaupun saya tidak contohkan cara foundation pruningnya, ini adalah hasilnya teman-teman sama-sama tahu lah. Kalau foundation pruning kan saya hanya sisakan 1-2 bud ya, untuk menumbuhkan calon tersier baru. Yaitu caranya seperti ini hasilnya. Ya nanti kenapa kok jadi setelah pembuahan pertama langsung dilakukan yang namanya foundation pruning. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama ya karena ini. Karena cabang-cabang setelah buah ini tidak ada yang tumbuh dengan optimal. Buahnya budnya kecil, kemudian tersiernya juga tidak mau gede. Makanya ini juga alasan kenapa sekali panen langsung dilakukan foundation pruning. Nah, yang kedua biasanya juga teman-teman itu karena tidak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya maksudnya karena mungkin potnya itu pendek, jadi tidak bisa dilanjut untuk pembuahan berikutnya ya. Jadi ada dua alasan. Kalau saya alasan utamanya biasanya karena pertumbuhan tersiernya tidak tumbuh dengan optimal, makanya langsung saya lakukan foundation pruning. Nah kalau saya biasanya seringnya kan saya buahkannya itu kan terus ya. Jadi setelah buah saya buahkan lagi di atasnya. Tapi kalau tersiernya kayak gini ya saya tidak bisa membuahkan lagi, pasti buahnya tidak akan maksimal. Jadi buat teman-teman ya, ini tidak ada masalah kalau kita melakukan hal ini. Jadi pohonnya juga bisa istirahat ya, karena sudah pernah buah, jadi istirahat dibentuk tunas baru lagi ya. Jadi nanti lebih optimal juga ya. Jadi ini memang pohon yang saya bentuk ulang tersiernya dari awal itu dari bud-bud sekunder. Tapi setelah membawa buah, buahnya sudah dipanen semua, sudah habis, tersiernya tidak terbentuk lagi. Makanya saya mau buat tersier baru lagi. Nah kalau ini mungkin saya full untuk fokus pembentukan cabang tersier baru. Jadi saya tidak, misalnya kalau ada yang buah juga, mungkin kalau satu dua ya masih saya pelihara. Tapi kalau buahnya banyak nanti keluar, nanti kita pilihkan lagi. Tapi ini fokus utamanya adalah pembentukan cabang tersier ya, itu fokus utamanya. Karena kalau dilihat-lihat, ini sepertinya kalau untuk keluar buah lagi kayaknya susah ya. Karena ini kan budnya masih kelihatan muda, kemudian tersiernya juga kecil-kecil kelihatan ya, tidak terlalu gede. Walaupun budnya masih ada, tapi saya rasa untuk mendapatkan buah kayaknya susah. Jadi ini kayak sepertinya saya fokus hanya untuk membentukan cabang tersier baru. Dan ini nggak masalah. Dan ini seperti biasa ada 1-3 bud yang saya pelihara. Kemudian nanti saya oles dormek walaupun masih muda. Jadi nanti agar bisa menumbuhkan calon bud-bud baru yang jauh lebih bagus, tersier-tersier baru yang jauh lebih bagus ya. Nah ini adalah penampakannya untuk yang kemarin saya buahkan di pot ya, pot 50 untuk varian anggur basantinya. Sekarang lagi proses pembentukan cabang tersier ulang lagi. Nggak apa-apa, karena kalau kita tanam anggur kan memang seperti ini. Jadi yang paling bagus adalah kita itu ibaratnya mempersiapkan cabangnya dengan baik. Jadi kalaupun sekali panen kita foundation ya nggak apa-apa. Kalau kita bisa buahkan terus ya nggak apa-apa juga. Ini kan menyesuaikan sama kondisi pohon juga. Nggak perlu kita maksa kalau anggur itu cepat berbuah atau pembuahannya sering juga, tapi kalau pohonnya nggak sehat ya sama aja bohongan. Nah kalau ini kan pohonnya memang baru di bawah 1 tahun ini, masih bisa berbuah pertama kemarin. Nah nanti insya Allah 2-3 bulan ke depan juga bisa kita buahkan lagi. Yang penting pohonnya sehat lagi, cabangnya juga tumbuh optimal lagi. Jadi nanti hasilnya bisa lebih bagus di pembuahan berikutnya. Nah ini adalah contoh dari anggur basanti yang sekali panen langsung foundation pruning. Nah walaupun saya jarang melakukan ini karena saya biasanya kalau melakukan ini hanya pada pohon-pohon yang memang pembuahannya itu tidak sesuai dengan harapan ya. Tapi kalau yang sesuai harapan biasanya kan saya buahkan terus-menerus. Nah ini juga bisa teman-teman ini pecahkan basal budnya juga bisa. Ini kan contoh budnya kan habis nih, tidak mau tumbuh. Teman-teman bisa juga nih nanti tumbuh basal bud di sini. Jadi tinggal dihabisin aja sekalian budnya yang kurang bagus, kemudian dioles dormek. Itu bisa. Kalau pas pembentukan cabang foundation pruning ini biasanya kalau kita mecahin bud sekunder atau mungkin basal bud sekunder itu bisa.
karena nutrisinya memang kita fokus untuk membentukkan cabang baru, jadi nggak apa-apa. Nah ini contoh juga kan, ini dulu kan juga bentukan dari basal bud sebenarnya nih ya, ada yang dari bud, ada yang dari basal bud. Ini hasilnya. Kalau ini masih ada harapan untuk tumbuh tunas baru ya, karena memang budnya kan masih ada ini. Kalau ini dari sini nih, kalau dioles semuanya dari sini juga boleh. Nanti misalnya ini nggak bagus ya, kita tinggal tumbuhkan basal budnya, misalnya bisa-bisa aja ya, walaupun ini masih muda. Ini kemarin yang bawa buah itu ada 3 klaster ya, yang bawa buah dari bud sekunder ini. Nah selanjutnya kalau mau saya bentuk ulang ya kayak gini aja, nggak apa-apa. Jadi nanti saya usahakan itu yang keluar bud ini, yang ini nih, yang masih muda-muda ini ya, ini kemudian ini karena masih ada budnya. Jadi harapannya nanti budnya bisa keluar dari tunas-tunas air ini ya, maksudnya dari bud-bud ini, bud-bud tersier yang kemarin ya. Ya ini nih, nanti saya oles Dormek. Kalau ini masih muda jadi 1:25 aja, 1 mili Dormek banding 25 mili air aja. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi kalau kita bicara pruning, memang kadang kan kita untuk pruning produksi, yang satunya untuk pruning fondasi atau pembentukan tersier baru. Nah ini nggak apa-apa, ini Basanti. Saya yang atas juga lagi pruning. Kalau yang ini masih pembentukan cabang nggak apa-apa. Nanti saya punya buah dari yang atas, yang dari kemarin saya pruning itu, dari model para-paranya. Kalau yang ini saya biarkan istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi Basanti ini rasanya enak sekali, makanya saya langsung tanam 2 double. 1 di pot, 1 di para-para. Ya, jadi nanti saya punya cadangan untuk selalu berbuah. Nah, ini penampilannya kayak gini, tampilannya ya, yang saya lakukan foundation pruning ya, nyampe sana-sana semuanya begitu. Nah, itu kalau pisangnya jangan difokusin ke pisangnya ya teman-teman. Kalau ini memang saya tanam di lantai 2, jadi setiap pohon-pohon yang tumbuh di bawah sana kelihatan. Nah, ini adalah tampilannya untuk anggur Basanti yang saya lakukan foundation pruning kembali setelah buah kemarin ya, nggak apa-apa. Jadi istilahnya saya nunggu lagi pembentukan cabang lagi, nanti saya buahkannya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ke depan insya Allah. Ya, jadi untuk pupuk yang diberikan silakan kembali ke pupuk vegetatif saja. Ini bisa ditambahkan pupuk kandang lagi agar subur ya. Ini pohonnya nih, usianya baru di bawah 1 tahun ya. Walaupun sudah berbuah, pohonnya memang belum terlalu gede banget, tapi ini sudah subur, sudah mantap, sudah bulat juga. Jadi nggak apa-apa, karena ini ditanam di pot kecil juga, pot 50 liter ya. Jadi teman-teman kalau mau tanam anggur di dalam pot, itu potnya minimal 50 liter. Ya, tapi saya juga punya yang di ini planter bag juga lagi buah juga ada ya. Jadi nanti bisa buat ini bahan belajaran buat teman-teman kalau misalnya mau main ke sini kan, bisa juga nanti bisa lihat bagaimana buah anggur yang ditanam di model planter bag atau model tabulam pot bisa ya. Ini ada contohnya kayak gini. Ini buahnya banyak banget nih, ada 20 klaster. Bisa teman-teman kalau mau main silakan aja, mau belajar langsung ke rumah bisa, map aja pakai Fatir Nurseri. Buat yang nyari bibit masih banyak bibit yang tinggi-tinggi. Ada Basanti, ada Tran, ada Gosvi dan lain-lain. Untuk untuk pesan bibitnya tinggal WA aja 083867120190 ya. Bibitnya banyak teman-teman ya. Nih, bibitnya super-super semua, tinggi-tinggi ya. Jadi seperti itu, bibitnya selalu ready walaupun nggak banyak tapi selalu ready. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang kenapa alasan dilakukan foundation pruning setelah baru pembuahan pertama. Itu karena memang pembentukan cabang setelah ininya, setelah buahnya kurang bagus, makanya saya lakukan foundation pruning. Dan juga biasanya kedua karena tempatnya memang nggak ada. Tapi kalau ini sebenarnya tempatnya masih panjang, tapi karena pembentukan cabang tersiernya terhambat, ya hanya fokus ke buah aja, makanya saya lakukan foundation pruning kembali. Saya bentuk ulang cabang tersiernya agar nanti bisa pembuahannya jauh lebih optimal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.